pagi Dokter Ti, Dokter Lu, dan juga para peserta lainnya yang saya cintai. Jadi dari video yang pertama ini, kalau nggak salah nama anak ini Sada ya. Nah jadi kalau saya lihat ibunya itu sangat kreatif. Jadi ketika memberi makan, bukan sekedar memberi makan, tapi mencari suatu strategi. Ya. Anaknya dibuat untuk bergerak dulu, aktivitas fisik. Kan biasanya kalau beraktivitas fisik itu jadinya lapar ya, anak itu lapar. Nah, setelah dia lapar, ketika diberikan makan itu akan menjadi lebih lahap gitu ya. Dan di sini di usia saat ini, maka ibu berusaha untuk berkomunikasi dengan anaknya ya. Jadi sambil menyatakan bahwa ini ada kubis, ini ada daging, nasinya dimakan, atau kalau daging nggak suka, boleh untuk ibunya, dan tidak memaksakan, ya. Tidak memaksakan ketika anak menolak, dibiarkan dulu, gitu. Dan anak ini juga ketika makan akan menjadi lebih mudah. Kan di sini anak diajarkan untuk makan sendiri menggunakan sumpit yang secara khusus didesain untuk anak-anak. Nasinya itu sudah dibuat dalam bentuk kepalan gitu ya, dibulet-buletin gitu. Itu juga akan lebih mudah untuk disumpit, diambil dengan sumpit. Sebenarnya boleh juga anak ini menggunakan tangannya langsung masukkan ke dalam mulut gitu. Tidak apa-apa asal tangannya bersih. Nah, kemudian anak ini juga duduk di tempat duduknya, ya. Jadi bukan makan dengan lari kian kemari, gitu. Atau kadang-kadang menurut ibunya Sada ini diajak juga makannya di lantai kalau dia lagi nggak mau duduk di kursi, tapi diusahakan sudah duduk di kursi. Dan ketika beraktivitas makan ini hanya fokus pada kegiatan makan. Jadi bukan diselingi dengan memainkan mainan atau menonton televisi, ya, atau diputarkan YouTube atau video dari gadgetnya misalnya. Jadi fokus makan adalah makan gitu. Jadi makanan ini juga saya lihat cukup bervariasi, ya, sehingga anak dari kecil sudah dibiasakan untuk memakan berbagai jenis makanan, mulai dari sayuran, daging, kadang-kadang telur, tidak ada protein, karbohidrat, dan juga sayur dan buah begitu ya. Nah itu komentar saya Dokter Tiwi, dan tentu akan kalau bisa juga sebenarnya anak ini ketika diajak makan itu makan bersama dengan orang tuanya di satu meja makan begitu, itu juga biasanya anak-anak tuh akan lebih tertarik ya atau lebih bersemangat gitu. Itu saja Dokter Tiwi untuk video dari Sada ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Meike. Mungkin Bu Meike tetap bersama kami, tapi dari obrolan tadi bahwa ini kita angkat untuk kita diskusikan. Setelah ini saya akan minta Dokter Luh, anak ini usianya 2 tahun, ya. Tadi Ibu Meike menyampaikan bahwa makanannya bervariasi, ya. Kemudian Ibu Meike juga mengomentari bahwa betul-betul makan, ya, tidak ada yang lain gitu. Jadi tidak ada biasanya kan ada yang jadi topeng monyet gitu kan. Terus ada ya, ada yang memainkan segala sesuatu supaya anak itu teralih dan buka mulut gitu ya. Jadi macam-macam cara orang tua demi membuat anak itu buka mulut gitu ya. Tapi mungkin tadi Bu Meike tekankan bahwa mungkin juga bisa ditambahkan dengan makan bersama keluarga. Gitu ya Bu Meike ya? Iya betul Dokter Tiwi. Ya gitu ya. Jadi memakai sumpit itu saya rasa sih saya baru bisa belajar makan sumpit itu setelah saya mahasiswa kedokteran saat saya dikirim ke satu negara gitu ya. Tapi ini anak baru 2 tahun dan ini pasti prosesnya panjang sekali, bukan proses yang instan gitu ya Bu Meike ya? Iya betul sekali. Iya. Oke. Ada yang mau ditambahkan Bu Meike sebelum saya beralih ke
Ibu Dokter Luh ya yang sudah hadir di sini. Oh, ada Dokter Dimpel juga yang cantik di sini ya. Oke, selamat pagi Dokter Dimpel. Ibu Meike ada yang mau ditambahkan? Sementara nggak usah dulu, Itu nanti ya. setelah Ya. dokter lebih itu. Ya, Ya, silakan nanti kalau ada yang keinget lagi, ini mumpung ada 60 ibu yang berkumpul di online, di sini ada 2 ibu yang memang kita undang gitu ya. Kita tidak banyak-banyak karena kita mau menjadikan ini media untuk bertukar pikiran dengan ibu-ibu ya. Oke, silahkan Dokter Luh, mungkin Dokter Luh akan yang dari segi keilmuan Dokter Luh. Silakan Dokter Luh. Ya, terima kasih Dokter Tiwi. Selamat pagi Bu Meike. Selamat pagi juga. Udah lama nggak ketemu. Selamat juga ya. Ya, lama nggak ketemu, udah lebih dari 3 tahun ya Bu ya. Iya. 3 tahun. Baik. Selamat pagi Ibu yang hadir di sini. Ada si cantik Dokter Dimpel. Nah, sebetulnya makan itu suatu proses yang kompleks ya. Jadi kalau kita lihat dari video ini, makan ini adalah kerja dari berbagai sistem organ tubuh gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama, kalau kita kembalikan ke tadi Dokter Tiwi menyatakan mengenai stimulasi, yang pertama kita coba lihat motorik kasarnya. Jadi si anak mampu melakukan kontrol posturnya dengan baik. Jadi bisa duduk dengan tegak. Jadi kalau duduk tegak itu merupakan fondasi untuk bagaimana anak mampu mengontrol bahunya dengan baik. Jadi kalau duduk tegak berarti kontrol bahunya baik, sikunya juga akan bergerak baik, sehingga kita lihat ada koordinasi bagian kerja dari bagian tubuh kanan kiri dengan baik. Jadi kenapa kemudian tangannya begitu terampil? Karena disokong oleh mengontrol batang tubuh dengan baik. Jadi koordinasi kanan kirinya baik. Si anak bisa memindahkan benda dari kanan ke kiri, kemudian mengambil, mengarahkan ke mulut, berarti pada saat yang sama melakukan proses mengintegrasikan antara mata dan tangan, kemudian tepat masuk mulut, tidak pergi ke mana-mana ya. Nah, pada saat yang sama ini sebetulnya melatih anak untuk meningkatkan kemampuan atensinya. Karena gerakan bola matanya berlangsung dengan baik ke bawah, ke atas, kemudian pindah kanan kiri, melakukan gerakan cross midline, jadi menyilang garis tengah. Nah, kita lihat kemudian hal tersebut akan menjadi fondasi yang baik untuk kontrol di rahangnya. Jadi rahang akan lebih stabil. Maka kita lihat pada saat yang sama, maka gerakan rahangnya pun demikian. Jadi gerakan rahangnya akan mengikuti bagaimana kontrol batang tubuhnya. Jadi artinya gerakan rahangnya bukan sekedar up and down demikian, tapi sudah mulai menyilang. Pada saat mulai gerakan menyilang, kemudian mulai ada gerakan rotasi. Kita lihat dengan gerakan rotasi, maka gerakan mengunyahnya relatif sudah lebih matang. Kita lihat pada saat itulah kemudian anak mampu, nah kita lihat memindahkan makanan kanan, kiri, kemudian di gerahamnya kan? geraham, Maksudnya ya. betul. Kita lihat, ya masuk ke dalam rongga mulut, kemudian memindahkannya kanan kiri, kemudian melakukan gerakan rotasi. Pada saat yang sama, kita lihat bibirnya mengatuk dengan baik. Kita lihat, sekalipun kadang-kadang masih ada keluar, tapi untuk anak umur 2 tahun ini sangat baik. Sangat bagus ya. Kemudian kita lihat juga pada saat yang sama, ya anak bisa melakukan proses praksis yang baik. Praksis namanya. Kalau misalnya yang dipegang adalah sumpit, maka aku melakukan gerakan seperti ini. Kalau aku memindahkannya dengan sendok, maka aku akan mengambil makanan yang memang cocok untuk sendok. Jadi artinya menyambung tadi yang disampaikan oleh Ibu Meike, kalau misalnya anak itu kemudian diberikan makan sembari nonton, maka
atau mengerjakan yang lain, atau jalan-jalan keliling komplek, maka seluruh proses belajar itu selesai. Yang mereka tahu adalah makanan itu tiba-tiba muncul, kemudian masuk mulut, tanpa ada kerja persepsi, tanpa ada kerja koordinasi kanan-kiri, tanpa ada kerja visual motor integrasi, tidak mengerti bagaimana mengambil makanan, bagaimana mengarahkannya. Jadi artinya kalau kita lihat, kita simpulkan bahwa ini sangat baik. Orang tuanya sudah kemudian mengumpulkan nasinya di kepala sedemikian rupa, tentu akan memudahkan anak untuk memanipulasinya, memanipulasi tangannya maupun memindahkannya ke tengah bulat. Kita lihat. Nah, kanan ngambil, yang kiri juga megang, kemudian ya mengarahkan, dan pada saat sama diajak berkomunikasi oleh orang tua. Nah, kalau kita lihat video ini, anak ini nanti akan jadi cerdas sekali. Wah, cerdas sekali ini. Karena kanan kiri koordinasi belahan otak kanan kiri bekerja dengan baik, midline kontrolnya baik, kemudian tahu apa yang harus dikerjakan dengan melihat benda, apa yang harus kulakukan, yang kiri melakukan stabilisasi, yang kanan kemudian melakukan mobilisasi. Jadi dia akan jadi cerdas. Ya, Dokter Luh, sebelum kita ini dia itu ya yang sebelah kiri dia tahan stabilisasi kiri, ya. Kanan mobilisasi, ya. Mengarahkan ke mulut, kemudian mengambil dengan tangan. Ya. Selalu ada kerja kedua belah otak, kanan dan kiri. Dan kalau kita lihat memang dominannya belahan otak kiri karena sudah ada dominansi dari kanan, jadi sudah kinan. Jadi ya. Yang kiri. Ya. Dokter Luh, sebelum kita ini saya supaya menegaskan kembali ya, karena biasanya ini yang tidak bisa atau tidak tahan orang tua lalui gitu ya, dia maunya cepat seperti dia. Ini Dokter Luh tadi mengatakan praksis, ya. Kemudian saya pernah mendengar istilah engram, ya. Jadi saya minta Dokter Luh menegaskan secara bahasa sangat sederhana tentang kedua ini ya. Sekali lagi ini untuk yang baru bergabung, Dokter Luh Yuni adalah konsultan di sini yang memegang rehab medis di Rumah Sakit Bunda yang membuat kita bisa melayani lebih banyak, yang akan membuat klinik ya. Sampai di sini Dokter Luh menjelaskan lebih lagi tentang engram ya. Praksis. Ya. Jadi engram itu sebetulnya satu aktivitas apapun itu yang bisa dilakukan secara otomatis. Jadi misalnya, nah untuk mencapai itu, nah sebelum itu, untuk mencapai engram dan itu otomatisasi, maka hal pertama yang harus dibangun oleh siapapun itu adalah pola geraknya, polanya dulu. Kemudian setelah polanya diulang-ulang. Perlu pengulangan terus-menerus oleh diri anak itu sendiri. Gitu. Jadi engram itu artinya dirinya sendiri yang melakukan. Jadi kita jangan pernah berpikir begini, udah nggak usah nggak sabar gitu, nanti bisa kok, nggak akan. Tidak ada satupun keterampilan yang dicapai oleh seseorang tanpa dirinya sendiri yang melakukan. Nah, pada proses dirinya sendiri melakukan itulah, maka harus dibangun polanya dulu. Setelah polanya betul, baru kemudian diulang-ulang. Setelah diulang-ulang, nah pada proses pengulangan menuju engram, pasti ada yang tidak pas pada awalnya. Sama dengan kita belajar nyetir mobil, nabrak-nabrak lah, pasti ada korbannya dulu gitu, sebelum nanti terampil gitu ya.